Badan Intelijen Negara itu setiap hari mengirimkan produk laporan jam 7 pagi. Ini saya bongkar aja nggak apa-apa. Di era Pak Jokowi itu beliau mintanya grafik, jadi maksimal itu 5 lembar dan bentuknya grafis. Isinya apa? Ancaman hari itu. Ancaman hari itu. Hari demi hari? Hari demi hari. Ancaman hari itu, dinamika hari itu, kemudian rekomendasi aksi. Di era Pak SBY itu tertulis, tebel. Sehari bisa 100 halaman. Kalau era Prabowo? Sependengaran saya itu tertulis dan grafik. 2 ancaman teror bom pesawat. Ini harus kita betul-betul sebut sebagai teror atau kriminal saja sih sebetulnya, Mas? Jelas itu teror. Saya meyakini 2 teror ini bagian dari operasi intelijen. Ini merupakan cara atau modus baru untuk mengganggu ketenangan kita di dalam negeri. Dari indikasi sampai 2 kali, itu saya setuju. Targetnya sama, arahnya sama, ke Indonesia juga, dan menurut saya ini simultan karena jaraknya dekat. Yang ingin mengganggu pemerintahan ini siapa? Oligarki itu kan berhubungan dengan pihak asing, Bang. Siapa? Kita tahu kan 10 tahun ini kan kepentingan Tiongkok sangat diuntungkan. Luar biasa. Betul kan? Lalu kemudian ada transisi, mungkin saja yang disebut asing adalah yang terhubung dengan oligarki dengan Tiongkok misalnya. Entitasnya lembaga negara mestinya tahu. Dan lembaga negara sudah bergerak? Saya meyakini mereka sudah bergerak. Karena Presiden beberapa kali dalam beberapa forum, Pak Prabowo menyebut bahwa ada kepentingan-kepentingan asing dan intelijen jahat yang berusaha merusak Indonesia dari dalam. Ini setidaknya 3 kali Pak Prabowo menyampaikan ini dalam forum yang terbuka. Dua ancaman teror bom pesawat. Ini harus kita betul-betul sebut sebagai teror atau kriminal saja sih sebetulnya, Mas? Ya, Mas Reza, jelas itu teror karena tujuannya menimbulkan ketakutan yang meluas. Apalagi jarak antara teror yang pertama itu hari Selasa 17 Juni dengan teror yang kedua Sabtu itu sangat dekat. Jadi memang tujuan dari pelaku ini menimbulkan ketakutan yang meluas dan ini sudah masuk dalam kriteria teror. Ketakutan yang meluas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Saya pikir kita tidak bisa berandai-andai bahwa ini orang iseng, ini orang kurang kerjaan, apalagi ini orang kurang waras. Tinggal lagi pertanyaannya, kenapa yang diincar adalah pesawat? Kenapa yang diincar adalah pesawat Saudi Airlines? Dan kenapa yang diincar adalah pesawat Saudi Airlines yang tengah mengangkut penumpang jamaah haji dari Indonesia? Rentetan pertanyaan itu akan kita perbincangkan di ruang diskusi Madilog dengan Mas Ridwan Habib, Direktur di Indonesia Intelligence Institute. Terima kasih Mas Ridwan sudah hadir di sini. Kita lanjutkan yang tadi ya. Kalau bagi saya, Mas, sepanjang apalagi kemudian otoritas terkait sudah mulai menyebut itu sebagai hoax belaka. Kalau hoax agak didramatisir tidak ya? Seandainya kemudian kita berikan embel-embel teror. Ya, sebenarnya teror menggunakan email ataupun menggunakan VPN radio. Jadi yang pertama itu Bang, yang Selasa itu kan menggunakan email. Yang kedua, yang hari Sabtu itu terornya menggunakan radio komunikasi. Itu dua-duanya sudah masuk dalam kriteria teror, walaupun faktanya memang tidak ada bomnya di dalam pesawat. Tetapi bahwa ada indikasi kemudian menimbulkan kepanikan, menimbulkan ketegangan, membuat pilot harus mengikuti prosedur default. Jadi pilot ketika dia mendapatkan ancaman bom sekecil apapun, bahkan hanya sekedar penumpang iseng, penumpang misalnya jengkel sama pramugari terus, apa sih Mbak, saya bawa bom loh. Nah itu udah langsung harus divert. Tidak boleh dianggap senda gurau? Tidak boleh dianggap senda gurau walaupun jelas mungkin bergurau. Tidak boleh dalam standar mereka, itu harus langsung pendaratan darurat. Jadi kembali ke pertanyaan Bang Reza tadi, apakah ini teror? Ya, masuk dalam kategori teror. Problem yang kedua adalah apakah ini teror yang justified? Tadi. Ada teror yang justified? Ya, justified itu misalnya dia melakukan ancaman dan di dalam pesawatnya ada. Ada pelakunya, ada barangnya, ada bahan peledaknya. Maka ini justified, completed sebagai sebuah teror bom. Tapi kan faktanya dua-duanya enggak. Walaupun mereka didaratkan secara darurat, setelah dicek oleh Densus 88 dan TNI, ternyata tidak ada indikasi apapun, baik dari orang per orang, pelaku misalnya, maupun dari barang-barang bawaan yang ada. Secara kebetulan, diskusi Madilog
beberapa hari lalu juga mengangkat tema tentang Hambali. Hambali salah seorang tokoh besar lah ya, terkait dengan bom Bali, bahkan juga disebut-sebut sebagai bos besar Al-Qaeda di wilayah Asia Tenggara yang konon akan pulang. Maksud saya akan keluar dari Guantanamo. Dan sekarang jadi polemik apakah boleh atau tidak masuk ke gerbang Indonesia. Nah, teror terkait dengan ancaman bom di pesawat ini ada kaitan ke sana tidak, Mas? Atau kita harus kaitkan ke kelompok-kelompok teror lain seandainya ada? Ya, saya nonton itu Bang, yang dengan Ustadz Haris ya. Betul. Ustadz Haris Abu Ulia. Ya, beliau senior kita lah di dunia kontraterorisme dan sangat paham tentang dinamika teror. Saya kira tidak Bang, tidak ada hubungan dengan Hambali, tetapi lebih kepada, ini analisa awal ya. Lebih kepada peta proxy war antara India Pakistan. Karena saat ini Pakistan dan India itu sedang dalam ibarat kita itu silent war. Mereka pernah melakukan eskalasi ketika ada satu kelompok teror yang dianggap bertanggung jawab membunuh beberapa warga India di tempat wisata di ujung belakang Pakistan. Lalu kemudian India melakukan serangan darat dan Pakistan membalas. Tapi akhirnya sekarang ceasefire. Tapi silent war-nya terus berjalan. Perang proksinya berjalan, dan kenapa saya menduga ada indikasi itu, karena dua-duanya itu terkait dengan India. Baik email yang ditujukan kepada pengelola pengelola Saudi Airlines yang dikirimkan menggunakan email di kantor Saudi Airlines yang ada di Malaysia. Itu yang pertama, yang Selasa. Baik, yang kedua itu VPN radio. Yang pertama tanggal 17 Juni ya? Iya, hari Selasa. Baik, yang kedua tanggal 21? Ya, hari Sabtu. Saya ingat benar itu karena 17 Juni kebetulan ayah kami wafat bersamaan dengan kejadian itu. Jadi saya dalam perjalanan pulang menggunakan pesawat ke Jogja, mendapatkan berita bahwa ada pesawat diteror itu. Ngeri-ngeri sedap juga itu dalam perjalanan itu. Dan hari Sabtunya itu menggunakan VPN radio yang juga tertransmit dari Mumbai. Jadi dua-duanya email maupun transmit VPN radionya itu India. Nah, lalu orang bisa bertanya kan, bisa aja itu orang mau fitnah India. Iya kan? Dia ini pelaku ingin memfitnah India supaya kelihatan India berada di balik insiden ini. Mungkin saja. Karena itu kita terus terang menunggu penyelidikan dari Densus yang sedang minta bantuan dari FBI, Bang. Karena ini lintas negara, pelakunya dari luar, tetapi pada saat kejadian pesawatnya sudah di atas arus udara Indonesia, di atas wilayah kepulauan Indonesia. Jadi harus bekerja sama dengan FBI. Kenapa harus dengan FBI? Salah satunya karena mereka punya satu perangkat yang lebih advance ya, yang dianggap lebih advance, dan salah satunya juga transmisi emailnya ini kan dia, yang kami dengar juga menggunakan satu web server email yang pusatnya di Amerika Serikat. Jadi sebetulnya pesan apa yang dikirim lewat dua email ini? Yang pertama dua ancaman teror. Ya, sama bahwa mereka mengancam akan meledakkan pesawat yang membawa jamaah haji Indonesia. Tujuannya apa? Ancaman saja. Sebetulnya yang sasar siapa? Yang sedang diteror itu siapa? Yang sedang diancam itu siapa? Indianya kah? Pakistannya kah? Saudinya kah? Atau Indonesianya? Tiga-tiganya, Bang. Yang pertama, tentu saja orang akan menganggap bahwa armada Saudi itu tidak aman lagi. Jadi secara bisnis ini akan berdampak kepada kepentingan Saudi Arabia. Oke. Yang kedua, jadi pihak ini bermusuhan atau berseberangan dengan Saudi satu. Ya. Setidaknya asumsikan misalnya ini dari India, maka dia berkepentingan untuk membuat Saudi dirugikan. Kenapa? Karena Saudi mengutuk serangan India ke Pakistan. Jadi Saudi berada di pihak Pakistan dalam konflik Pakistan melawan India. Jadi mungkin logikanya adalah ketika Saudi berpihak kepada Pakistan, maka gua bom lu. Gitu. India tidak happy, lalu kirim ancaman itu. Ada lone wolf India yang kemudian mengirimkan itu. Itu kalau kita baca secara literal ya. Baik. Nah, yang kedua tentu saja mereka ingin membuat kecemasan total di kalangan Islam, karena kita tahu Indonesia ini jelas jumlah masyarakat muslimnya paling besar di seluruh dunia, umat Islamnya. Dan Indonesia juga selama beberapa tahun terakhir ini dianggap zero terror. Setidaknya 3 tahun terakhir ya. Zero terror attack. Jadi kemudian ini bisa juga menjadi pesan kepada Indonesia bahwa kamu belum aman kok. Kamu
nggak bisa dianggap aman-aman saja gitu. Walaupun ini sekedar email dan sekedar transmisi radio. Yang ketiga juga bisa merugikan Pakistan. Karena dalam konteks ini dianggap, asumsikan bahwa itu adalah beneran ada bomnya, dianggap Pakistan lah yang menjadi penyebab ini. Orang jengkel dengan Pakistan, dia mengancam mengebom pesawat Saudi dan Indonesia. Jadi ini pihak ini ingin membenturkan 3 negara besar, Saudi Arabia, Pakistan, dan Indonesia. Nah, sementara hari ini kita menyebut India, mungkin ini nanti kita tidak buru-buru ya, nanti jangan sampai kemudian Kedutaan Besar India di Jakarta komplain ke Forum Keadilan TV. Setidaknya indikasi awalnya bahwa pernyataan otoritas yang berwenang menyatakan bahwa email dan VPN radio itu dari India, dari Mumbai, India. Pelakunya belum tentu dari India. Maksudnya belum tentu orang India. Belum tentu terkait dengan pemerintah India. Bisa saja ini lone wolf. Bisa saja pihak ketiga yang ingin melakukan pemfitnahan terhadap India itu sendiri. Semacam adu domba begitu, Mas? Ya, betul. Karena dalam dunia begini, seperti Abang tahu juga, kita sekarang menghadapi situasi yang sangat eskalatif di kawasan ya. Di Iran, di Israel, di Doha, di Qatar, tadi malam juga pada saat kita tapping ini dilakukan serangan oleh Iran. Jadi sangat mungkin ada pihak ketiga yang ingin menimbulkan eskalasi konflik lah, yang kemudian mereka berkepentingan dengan adanya itu. Ya misalnya kalau yang paling sederhana kan stok sahamnya Saudi Airlines kan pasti turun. Ya, itu kan bisa langsung. Kalau ini yang secara langsung ya, secara langsung kan bisa di situ. Kemudian dari sisi investasi, orang juga akan berpikir ulang misalnya untuk invest ke Saudi dan seterusnya. Kalau menyimak apa yang Mas Ridwan katakan barusan, saya menangkap bahwa skalanya ternyata tidak main-main kan. Magnitude-nya besar, Mas. Tapi saya agak terpukul ketika saya bolak-balik undang-undang penerbangan. Ternyata ancaman pidana bagi penyebar hoax terkait dengan keselamatan penerbangan, hoax loh ya, bukan pembajakan pesawat. Kalau sebatas, tanda petik sebatas mengirim hoax tentang keselamatan penerbangan, itu ancaman hukumannya ya sangat-sangat rendah, Mas. Iya. Jadi itu sebabnya tadi mengapa saya di bagian pembukaan mengatakan haruskah kita sebut itu sebagai teror? Karena toh bobot hukumannya juga menurut saya tidak sebanding dengan sebutan teror itu. Barangkali lebih representatif disebut, oke, ini kriminal, ini tindakan melawan hukum, tapi untuk sampai disebut sebagai teror, saya pikir agak jauh penalarannya. Tadinya saya berpikir seperti itu. Karena ada spesifik bom dan peledakan itu, Bang. Itu yang sudah bisa masuk dalam kriteria, kalau menggunakan Undang-Undang Indonesia, dia sudah kena pasal 12A. Undang-Undang terbaru terorisme, yakni merencanakan menyebarluaskan informasi yang terkait dengan terorisme. Itu sudah bisa kena minimal 4 tahun, paling lama 20 tahun. Kenapa Indonesia harus diikut-ikutkan dalam situasi ini? Nah, tadi. Karena masyarakat muslimnya terbesar. Satu itu. 2, flight-nya memang mengarah ke Indonesia. Anggaplah bahwa sang pengirim email itu sedang mencoba mengganggu komunitas muslim di Indonesia. Tujuannya agar apa? Ya, kita tahu Bang Reza bahwa despite bahwa kita ada pemilu yang cukup seru, kemudian ada beberapa kejadian konflik-konflik kecil ya di beberapa wilayah, tapi kita tahu bahwa soliditas masyarakat Indonesia itu masih sangat tinggi. Kerukunan umat beragama masih sangat kuat, soliditas toleransi antar umat beragama masih sangat bagus, dan ini tentu saja menunjukkan bahwa sovereignty kita, kedaulatan negara kita itu masih oke. Nah, tentu saja mungkin ada pihak-pihak yang ingin menggoyahkan itu. Yang ingin bermain untuk menggoyahkan itu sehingga dengan ini goyah dia mendapatkan keuntungan. Nah, ini kan keuntungan ini bisa macam-macam, Bang. Bisa dari stok, bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk investasi, bisa dalam bentuk mengambil remah-remah keuntungan konflik. Kalau ada konflik mereka bisa ngambil di situ, ngambil peluang di situ. Mungkin saja itu terjadi. Bisa dikatakan tidak ya bahwa ini merupakan cara atau modus baru untuk mengganggu ketenangan kita di dalam negeri? Kalau saya melihat ya, dari indikasi sampai 2 kali, itu saya setuju. Kenapa? Karena sampai 2 kali loh, Bang. Kalau cuma sekali, oke lah, kita bisa sebut ini mungkin ada tadi ya, proxy war yang iseng begitu. Tapi 2 kali dan targetnya sama, arahnya sama, ke Indonesia juga, dan menurut saya ini simultan karena jaraknya dekat.
Gitu. Jadi memang ada indikasi itu mengirimkan kode pesan yang kuat, dan ini juga saya kira juga alert buat teman-teman kontra teror ya, teman-teman di BNPT, teman-teman di Densus 88. Jangan sampai karena kemudian 2 pesawat ini setelah diperiksa aman, misalnya nanti ada indikasi ancaman ketiga, misalnya, jangan kita sepelekan gitu. Karena bisa saja itu nanti false flag-nya yang ternyata beneran ada gitu. Ini yang kita harus hati-hati sekali karena ya tadi Bang, selama 3 tahun terakhir ya, kami mencatat kebetulan kami sebelum periode Pak Prabowo kan saya diamanai bertugas di kantor staf presiden sebagai tenaga ahli utama bidang keamanan. Jadi kami monitor terus dengan BNPT, dengan Polri, dengan Densus 88, dengan Kementerian Pertahanan, situasi teror dalam negeri. Dan selama 3 tahun terakhir ya, setidaknya 2022, 2023, 2024, 2022, 2023, 2024 itu relatif zero terror attack. Saya akan kembali memperbincangkan dengan Mas Ridwan tentang ancaman bom ke pesawat ini ya. Tapi karena Mas Ridwan barusan menyebut pada periode pemerintahan sebelumnya berada di KSP, kantor staf presiden, saya tergelitik untuk mempersoalkan ketika Mas Ridwan mengatakan bahwa Indonesia zero terror attack-nya. Kapan itu? Attack-nya ya Bang? Iya, kapan? Kapan Indonesia itu vakum dari serangan teror? 3 tahun terakhir Bang. 2022, 2023, 2024. Kenapa saya menangkap Mas Ridwan jadi agak tendensius? Karena seolah kata teror itu hanya terasosiasi dengan kelompok atau individu yang terafiliasi dengan agama tertentu. Padahal Pak Mahfud semasa menjabat sebagai Menko Polhukam pernah loh mengangkat narasi bahwa separatisme Papua itu pun sesungguhnya adalah teror. Bagaimana kemudian kita bisa bersepakat mengatakan Indonesia zero terror attack sementara separatis Papua merajalela semacam itu? Baik. Saya ralat Bang. Jadi gini, saya harus meralat bahwa terror attack dalam konteks terrorism as a form of terrorism of bombing. Bombing ini bisa dilakukan tidak mesti ekstremis Islam, Bang. Ya, dan definisi teror kan dalam undang-undang terorisme tidak harus bombing kan? Betul. Dalam konteks Papua, memang dalam rapat-rapat kami dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, mereka tidak menggunakan undang-undang terorisme. Mereka menggunakan undang-undang pidana KUH pidana. Makanya disebut KKB. Kelompok kriminal bersenjata. Betul. Karena mereka menghindari publikasi internasional dari kelompok ini ke PBB. Ketika mereka diklaim sebagai kelompok teror, mereka menghindari skenario Irlandia itu, Bang. Mereka akan menganggap dirinya seperti IRA itu, yang kemudian mendapatkan perhatian internasional, mendapat perlindungan dari Dewan HAM PBB dan sebagainya, karena disebut sebagai memperjuangkan human right dengan form teror. Nah, maka kemudian saat itu ya Bang, saat saya masih di dalam Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, juga Polri bersepakat tidak menggunakan undang-undang teror untuk Papua, untuk KKB. Mereka full menggunakan KUH pidana. Oke lah, dari sisi diplomasi luar negeri, kemudian dari sisi politik mungkin bisa tanda petik bersilat lidah dengan menggunakan ini kita framing sebagai kriminal. Tapi dari cara-cara mereka melakukan aksi di lapangan, boleh tidak kalau saya katakan sebetulnya ini aksi teror, ini kelompok teror. Mereka melakukan teror karena menimbulkan ketakutan yang meluas dan melakukan motivasi politik. Itu sudah masuk dalam definisi terorisme sesuai dengan undang-undang terorisme kita. Jadi form terorismenya ada. Cuma penanganan saat itu ya, ini saya bicara pada saat saya tahu ya. Sekarang saya belum begitu monitor apakah teman-teman menggunakan undang-undang teror. Tetapi pada saat saya di dalam birokrasi itu tidak menggunakan undang-undang teror. Sehingga penangkapan terhadap orang-orang anggota KKB itu dijerat dengan KUH pidana. Maaf kata ini, ketika kemudian separatisme Papua tidak dibingkai sebagai teror manfaatnya apa? Menurut saya skala kekerasan yang mereka lakukan semakin lama semakin masif tuh Mas. Menculik juga pilot asing. Berapa banyak prajurit TNI dan Polri yang tewas? Masyarakat terhantui setiap saat. Gedung-gedung layanan publik juga dibakar. Dengan kata lain, pemerintahan masa lalu juga menurut saya tidak terlalu saat itu produktif tidak terlalu konstruktif, tidak terlalu positif juga hasilnya gitu. Saat itu gamang Bang, saat itu gamang. Kami beberapa kali ikut rapat. Tadi
ketakutan-ketakutan bahwa ini akan menimbulkan simpati internasional, sehingga mereka justru mendapatkan dukungan internasional. Itu yang mendominasi wacana waktu itu. Dan memang penanganannya saat itu mengandalkan Satgas Damai Kardan itu, polisi di depan. Polisi di depan, TNI backup. TNI backup. Nah, karena TNI backup, TNI saja backup gitu, apalagi BNPT, teman-teman yang lain di belakangnya juga. Densus 88 tidak digerakkan ke sana. Jadi yang bergerak di depan itu Brimob, bekerja sama dengan TNI di belakang. Ya memang ini diskusi panjang Bang, dan saat itu juga kita ya beberapa kali lah ada rapat maraton soal apakah ini kita mau masukkan dengan sebagai kelompok teror atau bukan gitu. Tapi efektif? Ya sepanjang saya di dalam, penangkapan cukup banyak, cuma kejadian serangan juga tinggi. Jadi kita tidak bisa sebut efektif maksimal, tidak. Sampai hari ini juga ini masih berjalan. Termasuk yang terakhir kemarin kan, mereka melakukan penyanderaan lagi, dan bahkan melakukan pengancaman secara terbuka dengan menggunakan media YouTube, dengan menggunakan media sosial. Mereka bilang bahwa semua orang Jawa, semua orang di luar Papua, semua orang yang dari Indonesia diminta keluar dari mereka, kalau enggak akan dibunuh, gitu kan pernyataan mereka. Dan itu terbuka di media mereka dan disebarluaskan. Jadi saya kira kalau kita bicara dalam form teror secara umum, ya memang sudah mencakup itu. Kita kembali ke masalah ancaman pesawat ya. Al-Qaeda menurut saya sudah kocar-kacir. Oke. Jamaah Islamnya juga sekian banyak elitnya akhirnya kembali ke pangkuan Republik. Apalagi ISIS sudah meredup jauh lah gitu. Lantas pihak yang melakukan ancaman terhadap pesawat Saudi Airlines itu siapa, Mas? Tadi orang atau kelompok yang ingin melakukan diskreditasi kepada 3 entitas tadi. Saudi Arabia, Pakistan, dan Indonesia. Kalau disebut orang berarti lone wolf gitu. Dia bekerja sendiri. Ya, karena ini baru indikasi awal, kita bisa menyebutnya lone wolf. Kita bisa menyebutnya terstruktur, Bang. Dua-duanya memungkinkan. Kenapa saya bisa menyebut terstruktur? Karena untuk mengakses VPN radio itu tidak mudah, Bang. Oh ya? Ya, karena kan harus punya kodenya. Dia bisa intercept kode ATC, gimana kalau dia nggak punya orang dalam? Tidak hanya menggunakan HT seperti kita, HT biasa langsung intercept, ini komunikasi pesawat, tidak semudah itu. Jadi kalau mau lebih advance lagi, ini operasi intelijen. Ini operasi intelijen. Ini operasi intelijen. Ya, saya meyakini 2 teror ini bagian dari operasi intelijen. Tapi saya belum berani menyebut siapa orangnya atau entitas intelijen yang mana. Ketika kita bicara intelijen hari ini, Bang, kita tidak hanya menyebut intelijen itu sebagai organisasi formal sebuah negara. Jadi? Karena sekarang ada private intelligence. Banyak sekali. Bayaran. Di Amerika ada Blackwater, dia punya intelijen juga. Ada Muse, MUSE, itu punya intelijen juga. Israel, berbagai macam organisasi swastanya, dalamnya intelijen juga. Jadi, ketika saya menyebut intelijen, jangan kemudian berpikir, oh ini intelijen pemerintah ini. CIA, KGB, ya, 16, bukan begitu ya? Bisa saja ini organisasi swasta yang memang menggunakan metodologi intelijen. Jadi kalau kita bicara intelijen kan ada 3. Intelijen sebagai organisasi, itu misalnya kalau di Indonesia, BIN, BAIS. Lembaga negara gitu maksudnya? Ya, intelijen sebagai organisasi kan BIN, BAIS, kemudian Baintelkam, Polri, begitu ya. Kemudian intelijen sebagai ilmu pengetahuan, nah ini kami pelajari tuh, intelijen as a science. Kami pelajari di S2, kajian intelijen UI. Di STIN sekarang ada S3 intelijen. Di Singapura, di Raja Ratnam ada. Jadi di beberapa negara besar, intelijen itu ya sama seperti fisika, sama seperti abang psikologi forensik, sama seperti kedokteran, dianggap sebagai sebuah sains. Nah, yang ketiga, intelijen as activity. Nah, kalau intelijen as activity, ini pelakunya bisa macam-macam. Bisa individual, bisa well-planned organized crime, bisa organisasi private intelligence. Karena dia sebagai activity, dia bisa menyadap, dia bisa meretas, dia bisa menteror, dia bisa membuntuti orang, dan ini bisa dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kapasitas itu. Intelligence as activity sebagai sebuah aktivitas itu bisa saja dong berarti berseberangan dengan intelligence as organization. Ya, intelligence as organization melakukan activity intelijen. Dan itu organisasi resmi pemerintah. Tetapi yang melakukan activity intelijen belum tentu tidak hanya organisasi formal pemerintah. Jadi begini, BIN bisa menyadap kita. Kita ngobrol begini, BIN punya mobil yang dia bisa menembak satu alat,
Cukup 1 kilometer Bang dari sini. Ini fakta ya, bukan Ya, hayalan ya? yang saya dengar begitulah, gitu ya. Yang saya dengar begitu. Punya alat yang bisa ditembakkan dan kemudian bisa mendengar. Tapi yang punya alat kan tidak hanya BIN. Institusi lain, organisasi lain, swasta juga punya itu. Karena mereka punya vendornya. Biasanya belinya dari Israel, tapi disamarkan Yunani, made in Yunani atau made in Norway gitu. Tapi sebenarnya produk-produk Israel. Dan sekarang makin advance Bang. Kita misalnya Abang ngobrol sama saya begini, gelas ini di sini transmitter. Ya sudah, obrolan kita karena ditransmit oleh gelas ini bisa didengar di manapun, di Washington, di Canberra. Kalau ini tertransmit secara VPN, secara online, ya sepanjang ada koneksi internet, kena ini. Dia bisa masuk ke wifi-nya Forum Keadilan TV, selesai kita. Semua pembacaan kita masuk dalam bentuk apapun. Dan lembaga-lembaga partikelir, perusahaan-perusahaan swasta di bidang intelijen itu juga di Indonesia? Banyak dan semakin banyak sekarang. Beberapa sudah pernah interaksi dengan kami. Dan mereka luar biasa, biasanya intelijen bisnis Bang. Jadi kayak due diligence bisnis. Mereka misalnya di-hire satu industri tambang. Pengen tahu tuh kelemahan industri perusahaan tambang yang lain apa. Jadi mereka masuk ke situ. Perusahaan farmasi. Mereka pengen tahu produk dari perusahaan farmasi yang itu mau ngeluarin apa. Mereka ke tempat risetnya, ke laboratoriumnya, nyari ilmuwannya, lalu di-hire. Itu untuk kepentingan persaingan bisnis saya bayangkan. Ya, betul. Tapi untuk mengganggu pemerintahan Indonesia ada tidak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kalau saya bilang sangat mungkin. Karena ya kapasitasnya sekarang sangat luas Bang. Kepentingan bisnis di Indonesia, mohon maaf nih, ini yang transisi rezim Bang. Orang-orang atau kelompok entitas bisnis yang diuntungkan dengan rezim Jokowi selama 10 tahun dan sekarang berganti dengan pemerintahan Pak Prabowo, belum tentu diuntungkan lagi kan? Iya, barangkali mereka sekarang tidak bahagia ya? Mungkin tidak bahagia, mungkin dirugikan, mungkin sangat rugi. Nah, ini kan kalau dalam teori ancaman Bang, ini namanya faktor I. Sebentar, siapa sih kira-kira pihak-pihak atau kalangan yang dulu diuntungkan oleh rezim Jokowi, tapi sekarang justru mungkin sangat dirugikan oleh rezim Prabowo? Nah, ini topiknya nanti panjang kalau ini. Tapi orang kita juga. Ya, Abang bisa mengira lah, gitu. Kan lama-lama kan nanti kita akan kelihatan puzzle-nya. Oke, lantas karena hari ini mereka tidak bahagia. Ya, masuklah dalam teori ancaman. Ancaman sama dengan perkalian antara intensi, kali kapabilitas, kali circumstances. T sama dengan I, kali C, kali C. Threat, T itu ancaman, sama dengan perkalian dari niat, dikalikan kapabilitas, dikalikan situasi. Niatnya, ya dia sudah merasa dirugikan kok. Intensi untuk menjahati pemerintahan yang sekarang muncul. Sebagai bentuk balas dendam, karena loh kenapa gue yang sebelumnya untung jadi rugi. Dan Mas Ridwan mengendus itu sekarang ada? Sekarang ada. Dan makin lama makin besar? Makin lama makin besar dan circumstances-nya mendukung. Jadi mereka punya capability, sisa dari logistik mereka masa lalu, mereka bisa hire. Sekarang organisasi begini banyak sekali Bang. Private sector yang main begini itu banyak sekali. Perorangan bisa. Expert XXCAE yang berkeliaran di Jakarta juga banyak. XXFSB Rusia yang sering nongkrong di Kemang juga banyak. Mereka bisa di-hire. Mereka punya kemampuan itu. Dan capability-nya itu bisa dibeli oleh orang-orang ini yang punya intensi jahat tadi. Jadi T-nya ini tinggi. Kalau kita bicara ancaman hari ini, orang-orang yang dulunya dirugikan bisa kemudian, ini kita bicara korporasi bisa, bicara orang juga bisa melakukan segala daya untuk melakukan itu. Circumstance saat ini mendukung. Tadi Mas Ridwan mengatakan itu. Ya, saat ini mendukung. Pertama, ekonomi kita kan hari ini, mohon maaf ya, belum begitu baik. Situasinya belum begitu baik. Pak Prabowo berusaha keras, tetapi belum begitu baik. Peninggalan rezim Jokowi bukan itu? Ya tentu. Saya harus akui bahwa kami belum maksimal saat itu. Dan sebagaimana Mas Reza tahu juga pada saat Pak Jokowi lengser, teman-teman ini kan terpecah, split, gitu kan. Kami ya terus terang kami tidak bersama Pak Jokowi saat itu karena kami mendukung yang lain. Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Ini saya buka saja supaya jangan. Kami itu siapa maksudnya Mas? Kami itu saya dan teman-teman saya. Oke, di dunia intelijen itu. Saya dan teman-teman saya saat Pilpres memang tidak bersama Pak Jokowi. Karena jujur saja kami saat itu menganggap Mas Gibran belum siap. Ya, tetapi overall sudah terjadi kan, sudah menang. Ya, kita harus ksatria. Kalau saat itu kalah ya sudah, berarti sekarang pemerintahnya Prabowo Gibran.
ya semaksimal mungkin sebisa-bisanya kita support yang kita bisa. Tapi tadi Bang, yang lain-lain kan nggak semua begitu, nggak semua seperti kami Bang. Ada yang masih dongkol, ada yang masih jengkel. Kalau itu ketemu dengan tadi entitas oligarki yang dirugikan dengan tadi perubahan rezim, ya muncullah threat-nya tinggi, ancamannya muncul. Ini kita meluas ya, nggak cuma sekedar. Jadi ini mumpung bagi saya belajar banyak pada seorang ahli di bidang intelijen dari diskusi tentang ancaman pesawat sekarang jadi isu domestik. Nggak apa-apa. Mas Ridwan barusan menyebut loh Mas, entitas oligarki sebagai pihak yang sangat tidak diuntungkan oleh rezim sekarang. Begini, sekarang orang yang entitas yang mempunyai kapasitas modal yang kuat untuk melakukan operasi begini, kalau nggak oligarki siapa Bang? Benar, kita sudah sangat sering di ruang diskusi Madilog bicara tentang oligarki. Tapi baru sekarang saya membayangkan kita punya alasan kuat untuk menduga paling tidak bahwa oligarki dalam kurung pihak yang tidak kuat itu akan mengganggu pemerintahan saat ini. Kita tidak bisa menyebut nama, tetapi indikasi-indikasinya kan muncul. Termasuk dengan menggunakan pendekatan-pendekatan atau teknik intelijen begitu. Iya, karena memang metodologi intelijen itu kan sangat-sangat umum. Ibarat begini Bang, intelijen itu ya seperti pisau saja. Abang bisa pakai untuk mengiris mangga, abang bisa pakai untuk membunuh orang. Nah kira-kira entitas oligarki yang sangat dirugikan itu, seandainya mereka kemudian menggunakan cara-cara intelijen untuk mengganggu pemerintahan Prabowo, dari pintu masuk sebelah mana itu Mas? Sekarang yang paling mungkin dilakukan utamanya adalah social media intelligence atau yang disebut dengan SOCMIN. Jadi melakukan propaganda menggunakan media sosial. Propaganda itu bisa masuk menggunakan berbagai channel, apalagi sekarang ada TikTok, ada YouTube, ada WhatsApp group, ada snack video. Jangan lupa snack video ini juga efektif Bang sekarang. Snack video ini efektif karena dia masuk ke grup-grup warga desa. Jadi sampai ke RW desa itu dia bisa lihat video itu dan pembuatnya bisa anonim. Nah, kita juga melihat ada indikasi itu mulai muncul. Jadi ada semacam pengkondisian lah, ada semacam pengkondisian dan seolah-olah bahwa pemerintah ini akan gagal, sehingga narasinya adalah ya sudah kalau gagal ya ganti sekalian gitu. Ini yang mungkin dimulai dari situ. Tapi yang lebih berbahaya sebenarnya adalah pengkondisian teritorial atau yang disebut dengan human intelligence. Berupa apa itu? Pengkondisian teritorial itu adalah pengkondisian orang per orang. Jadi ini aktor, anggap saja ini pelaku ya, pelakunya misalnya organisasi X. Organisasi X ini kemudian berkeliling dari kota ke kota, menimbulkan basis baru dan melakukan conditioning intelijen. Tertutup Bang, tidak ada YouTube di situ, private, mungkin handphone di luar, gitu ya, dikunci dengan seal-nya diberi jammer sehingga tidak bisa diterobos dengan magnetic jam, sehingga obrolan-obrolannya itu tidak diketahui. Dan kalau pengkondisian ini dilakukan masif, maka tinggal tunggu titik trigger, tinggal tunggu titik waktu yang disepakati oleh organisasi yang ingin merusak ini. Misalnya dia bergerak dulu sisir dari selatan. Selatan itu misalnya dari kalau Jogja ya bagian selatan ke barat. Jogja, Purwokerto terus ke Bumen terus ke barat sampai ke Banten misalnya. Terus yang utara sisir juga. Lalu dari Sumatera disisir mulai dari Medan dan seterusnya. Dan ini sudah berlangsung ini? Indikasinya ada. Saya menyebut indikasinya ada. Aktor-aktornya sebetulnya gampang diketahui dong Mas? Saya tidak berani menyebut, tetapi entitasnya lembaga negara mestinya tahu. Lembaga negara mestinya tahu. Dan lembaga negara sudah bergerak? Dari yang disampaikan Bapak Presiden, saya meyakini mereka sudah bergerak. Karena Presiden beberapa kali dalam beberapa forum, Pak Prabowo menyebut bahwa ada kepentingan-kepentingan asing dan intelijen jahat yang berusaha merusak Indonesia dari dalam. Ini setidaknya 3 kali Pak Prabowo menyampaikan ini dalam forum yang terbuka. Jadi saya menganggap bahwa teman-teman kita di Pejaten, di Badan Intelijen Negara, terutama Kedeputian 2, Deputi Dalam Negeri, memahami ini. Asumsi saya. Kita coba kupas satu-satu ya. Ya. Ada pihak asing. Ya. Kemudian ada anasir-anasir jahat domestik. Ya. Pihak asing itu siapa Mas? Yang ingin mengganggu pemerintah ini siapa? Oligarki itu kan berhubungan dengan pihak asing, Bang. Siapa? Ya tergantung dengan mereka berhubungan dengan siapanya. Kalau mereka misalnya ini adalah kepentingan Tiongkok, ya berarti kepentingan Tiongkok yang dirugikan. Kita tahu kan 10 tahun ini kan kepentingan Tiongkok sangat diuntungkan. Luar biasa.
Betul kan? Lalu kemudian ada transisi, mungkin saja yang disebut asing adalah yang terhubung dengan oligarki dengan Tiongkok misalnya. Atau dengan negara lain, tergantung dengan kepentingan bisnis mereka yang terganggu di Indonesia. Kalau dari sisi geopolitik kawasan, Indonesia itu kan sangat strategis sekarang. Pak Prabowo kan secara tegas kemarin dia tidak hadir di G7. Ya, pilih ke Rusia. Dia menyebut bahwa kita adalah negara non-blok yang menganut multipolar organization. Jadi bukan lagi one polar organization. Jadi PBB itu sudah nggak relevan bagi Pak Prabowo. Sekarang negara besar adalah negara yang punya sikap sendiri, punya independensi sendiri untuk bersikap. Nah, itu dilakukan oleh beliau. Nah, yang begini kan banyak yang nggak suka dong. Banyak yang nggak suka. Makin Indonesia makin menguat, ya tentu akan mengancam lah. Setidaknya kawasan ASEAN merasa terancam. Nanti kalau Indonesia makin dominan, pasti juga mereka terganggu. Singapura juga pikir-pikir. Australia sebagai proksi Amerika, proksi Inggris juga pasti akan pikir-pikir juga. Dan ini yang kemudian yang mungkin secara general oleh Pak Prabowo disebut asing gitu ya, dengan asing. Cuma kadang-kadang teman-teman netizen ini juga menyepelekan begitu. Saya ini paham lah karakter teman-teman netizen ini kan, Bapak ini oversimplified gitu. Dikit-dikit asing, introspeksi dong Pak gitu. Ya karena memang banyak dari mereka yang menganggap ini mungkin hanya sekedar ilusi dari seorang presiden. Tapi Pak, presiden ini kan punya perangkat. Badan Intelijen Negara itu setiap hari mengirimkan produk laporan jam 7 pagi. Setiap hari ke meja presiden. Ini sudah terjalan di era presiden-presiden sebelumnya sampai hari ini. Di era Pak Jokowi itu, ini saya bongkar aja nggak apa-apa. Di era Pak Jokowi itu beliau mintanya grafik. Jadi maksimal itu 5 lembar dan bentuknya grafis. Isinya apa? Ancaman hari itu. Ancaman hari itu. Hari demi hari? Hari demi hari. Ancaman hari itu, dinamika hari itu, kemudian rekomendasi aksi. Di era Pak SBY itu tertulis, tebel. Sehari bisa 100 halaman. Di era Pak SBY. Di era Pak Jokowi, karena kami sempat melihat, itu bentuknya grafis. Ringkas. Karena Pak Presiden Jokowi itu sukanya grafik-grafik. 7 halaman maksimal. Karena nggak suka baca mungkin ya? Mungkin, ya. Sukanya baca komik kan. Makanya juga harus grafis. Mungkin. Okay. Tapi kalau era Prabowo? Ya, setahu saya nggak melihat. Karena saya sudah di luar istana, saya nggak melihat. Tapi sependengaran saya itu tertulis dan grafik. Jadi boleh tidak saya tahu, Mas? Di masa Prabowo, di masa Presiden Jokowi ya, itu sebutannya apa? Daily report atau apa itu? Daily briefing. Oke, daily briefing tentang situasi keamanan dari sudut pandang intelijen. Ya. Di masa Presiden Jokowi, siapa yang dianggap paling mengancam, Mas? Orang maksudnya? Entah itu orang, entah itu organisasi, entah itu negara. Oh, dinamis sekali. Termasuk Habib Rizik. Saya tidak melihat nama beliau langsung ya. FPI. Saya tidak melihat organisasi itu langsung pada saat itu. Karena begini, report itu kan secret. Jadi kita hanya melihat cover, kemudian melihat sekilas, karena ini untuk presiden. Bahkan Bais pun juga menomori, kan ini Bais lapor sendiri, Bin lapor sendiri. Okay. Nah itu, jadi problem kita juga di situ Bang nanti Bang. Belum ada yang namanya intelligence sharing. Jadi laporannya double-double tuh, Intel Kampolri bikin sendiri, Bais bikin sendiri, Bin bikin sendiri. Ya bayangin Bang, kalau 100 halaman per lembaga per hari, siapa yang mau baca? Tapi begini Mas Ridwan, ini maaf kata ya, saya awam nih dunia intelijen. Tapi seingat saya, musuh bebuyutannya rezim Jokowi itu kan ya terbukti FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Berarti saya bayangkan dalam daily briefing itu dari hari ke hari, nama organisasi itulah yang terus-menerus muncul. Saya tidak berani mengiyakan itu, karena saya tidak membaca langsung daily briefing. Tapi memang indikasi-indikasinya itu kan politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya gitu loh Bang. Ya, okay. Jadi per item gitu. Jadi tidak spesifik per nama Pak Inem begitu. Yang saya tahu ya saat itu. Nah kalau yang sekarang ini kan ada namanya Deputi Produk Bang. Deputi Produk itu Deputi 9 Badan Intelijen Negara. Deputi 9 dia mengkoleksi semua laporan dari Deputi 1 sampai Deputi 8. Lalu Deputi 9 membuat summary dan di-approve oleh Kepala BIN. Lalu dengan cara K, dengan utusan khusus, dengan sistem khusus, cara K dari Kepala BIN tadi menyampaikan kepada Presiden every day. Seperti itu. Nah, sekarang ada tambahan lagi tuh. Mungkin sekali-kali perlu diundang nih di Madilog.
Ada namanya staf khusus Kepala BIN bidang kajian produk intelijen. Staf khusus Kepala BIN bidang kajian produk intelijen. Namanya Ibu Stepi Andriani. Kenapa nama itu harus diundang? Mas Ridwan memberikan highlight. Ya, karena Mbak Stepi ini yang akan memberikan final report sebelum ini sampai kepada Presiden. Dia bekerja sejak kapan itu? Sejak Pak Herindra diangkat. Sejak Pak Herindra dilantik 20 Oktober 2024. Berarti Kepala BIN nama Stepi Andriani ini orang penting ya, berarti kan staf khusus Kepala BIN kan? Saat ini beliau staf khusus Kepala BIN bidang kajian intelijen. Menurut saya itu signifikan untuk diminta ngobrol di sini. Dan Mbak Stepi terbuka kok, dia punya Instagram, dia punya lembaga sendiri, punya institut sendiri, dia punya kajian sendiri gitu. Jadi it's okay, saya kira untuk didengar bagus-bagus aja. Mas, saya pernah baca begini Mas ya. Ini biografi dari sejumlah orang-orang elit di organisasi intelijen. Yeah. Yang menyimpulkan begini. Di Inggris ada MI6 dan MI5. Yang kata dia ternyata tidak kompak. Di Israel ada Shin Bet, ada Aman, ada Mossad. Yang disebut-sebut luar biasa kompak. Yeah. Di Indonesia ada BIN, BAIS, ada BAIS, ada paling tidak Baintelkam. Ya. Kompak tidak Mas satu sama lain Mas? Atau terjadi persaingan juga Mas? Define kompak ini yang agak ribet Bang. Begini. Saya contohnya begini. Kalau di lapangan, data ini adalah emas. Benar ya? Pastilah. Kalau kita punya data, maka kita akan dianggap punya kinerja baik. Nah, ini faktanya di lapangan teman-teman ini berebut data. Wajar dong, karena mereka ingin baik di mata pimpinan. Ingin jadi pihak yang paling eksklusif. Yes. Akibatnya apa? Akibatnya orang tahu bahwa, oh ini teman gua nih. Sama-sama Intel. Gua Intel BIN, dia Intel BAIS. Bro, sharing dong. Kamu tadi dapat apa aja? Oh sorry bro, gua tadi keburu-buru. Ini nggak mau intelijen sharing Bang di level bawah. Sejak dulu atau baru sekarang? Sejak dulu. Sejak dulu. Ini yang Pak Herindra pada saat pertemuan kepala daerah sempat menyinggung ini, kepala BIN yang terbaru. Akibatnya apa? Datanya banyak yang sama, Bang. Datanya banyak yang sama, banyak copy paste dalam tanda petik, karena ini dilaporkan terkanalisasi. Karena salah satu prinsip intelijen kan kompartementasi. Jadi laporannya BIN, BAIS nggak boleh tahu, laporannya BAIS, BIN nggak boleh tahu, laporannya Baintelkam, BIN dan BAIS nggak boleh tahu, gitu kan? Akibatnya yang lapor ini, jadi gini, ini gelas. BIN bilang bahwa ada ancaman berupa sebuah gelas bertuliskan Madilog, isinya air putih penuh. Lalu yang sana sama, ada ancaman, tulisannya Madilog, air putihnya 3/4. Ini sama. Jadi ancaman yang sama, produknya 3. Sangat tidak efektif. Kenapa? Karena kemudian Presiden harus menentukan mana yang dibaca, dan di luar ancaman ini menjadi tidak tercover. Nah, Pak, saat itu, waktu kami masih di dalam, itu mengusulkan semacam fusi intelijen. Jadi ada satu database, betul, ada satu database yang bisa diakses oleh pimpinan intelijen di level bintang 2. Itu diusulkannya kemana? Waktu itu kami masih dalam tahap diskusi, Bang. Oke. Kami, KSP, BIN, BAIS, itu kumpul diskusi. Belum terwujud ini. Saat itu dalam diskusi muncul, bisa nggak ada satu database, entah itu bentuknya fisik ataupun online, yang dia bisa diakses oleh kredensial level deputi, bintang 2. Di luar bintang 2 nggak bisa mengakses. Tetapi karena dia bisa diakses, maka yang sudah ditulis BIN, yang nggak perlu ditulis ulang oleh BAIS. Yang udah dikirimkan Pak Intelkam, nggak usah di copy paste oleh BIN gitu. Sehingga kemudian ini komprehensif. Datanya komprehensif. Idenya bagus. Lapor ke presidennya sudah satu. Sudah satu. Makanya kan kalau di Amerika kan ada National Security Advisor, penasehat keamanan nasional presiden, yang dia berhak menelpon CIA, berhak menelpon FBI, mana laporan lu? Kumpul ke dia lapor ke presiden, satu pintu. Di kita kan tidak, kepala BIN melapor sendiri, Kapolri melapor sendiri, Panglima melapor sendiri. Tidak ada penasehat keamanan presiden. Yang membuat resume itu semua? Yes. Di kita belum ada. Idenya bagus, tapi kenapa tidak terrealisasi? Ya tadi Bang, konflik. Faktor kompartementasi itu. Di bawah kan ada mekanismenya sulit, kan ada mekanisme anggaran, mekanisme plotting personel agen. BIN misalnya dia punya BINDA, tapi BAIS kan nggak punya. BAIS mengandalkan Satgas. Satgas tidak semua daerah ada Satgasnya. Gitu misalnya. Baintelkam dia mungkin bisa mengandalkan Polda begitu. Tapi indikasi-indikasi ini sebenarnya kalau bisa diperbaiki akan memperbaiki
mutu kualitas intelijen kita. Kalau begitu, saya bernalar bahwa intel yang paling bisa diandalkan adalah Intel Polri. Kenapa itu? Karena jaringannya paling meluas. Tadi Mas Ridwan sendiri mengatakan. Oh, ini basisnya jaringan. Tetapi kan jaringan saja tidak cukup, Bang. Oke. Kedalaman akses kan juga penting. Kedalaman akses terhadap informasi. Punya banyak orang, tapi orangnya nggak kenal siapapun di daerah itu, ya sama aja dong. Tapi misalnya dia punya satgas, satgasnya ini punya orang-orang prominent di berbagai provinsi, ya tinggal dia bagaimana mengkompilasi itu. Apalagi hari ini ada handphone dan seterusnya. Di era Jokowi ada favoritism tidak, Mas? Gimana? Lembaga intelijen mana yang paling diandalkan, paling dipercaya, paling didengar oleh Presiden Jokowi? To be honest, Bang, ya. Presiden itu punya orangnya sendiri. Apakah itu berarti bahwa Presiden tidak percaya pada lembaga-lembaga yang ada? Presiden membaca produk intelijennya. Masa si Jokowi sejauh itu pemikirannya, Mas? Tapi Presiden punya orang kepercayaan yang sangat dia percaya tentang situasi keamanan dan termasuk intelijen. Saya tidak boleh tahu siapa orangnya. Saya juga tidak boleh menyebutkan. Karena ya mungkin beliau juga sekarang masih. Berarti lembaga bayaran dong, Mas? Bukan. Dia bagian dari birokrasi. Dia bagian dari birokrasi. Bagian dari birokrasi, tetapi Presiden lebih percaya beliau. Beliau ini berarti manusia loh, Mas? Manusia. Orang tertentu. Orang tertentu. Beliau lebih dipercaya untuk memberikan advice terkait dengan keamanan dan intelijen lah. Masuk di jajaran kabinet? Saat itu ya. Saat itu ya. Bahkan juga menjabat di luar kabinet? Saat itu di dalam kabinet. Sepenuhnya di kabinet? Ya, saat itu di dalam kabinet. Tidak ada pos-pos di luar kabinet yang juga dia pegang? Pos ini apa misalnya? Kelompok studi? Ya, begitu. Ya, beliau punya perangkatnya sendiri. Sampai sekarang orang ini tetap berpengaruh? Sampai sekarang di kabinet ini berpengaruh. Masuk kabinet juga? Masih di kabinet. Masih di kabinet Pak Prabowo kan masih. Iya. Ya, masih di kabinet. Berarti orang ini bukan lembaga nih ya, orang. Orang ini adalah kepercayaannya Presiden Jokowi. Iya. Orang ini juga kepercayaannya Presiden Prabowo. Ya, setidaknya sekarang masih dipercaya karena beliau masih di kabinetnya Pak Prabowo. Artinya orang ini kepercayaannya Prabowo juga atau ada pertimbangan lain seorang Presiden Prabowo tetap? Itu saya tidak tahu, Bang. Karena sepemahaman kami, Pak Prabowo itu punya mekanisme tersendiri. Mekanisme tersendiri lagi. Untuk melakukan penyaringan terhadap kabinet, termasuk pemilihan personel. Beliau kan model pemimpin yang no man left behind. Orang-orang yang dari dulu bersama beliau pasti akan dirangkul semua. Seperti misalnya Menteri HAM, Bang Tigay. Itu kan dari awal bersama beliau kan. Mengikuti beliau dari awal. Kemudian Fadlizon, Menteri Budaya. Kemudian Bang Aris Marsudianto, Kepala Badan Penelitian Khusus, Investigasi Khusus. Ini juga badan serem nih Bang Aris nih. Karena dia punya akses untuk masuk ke birokrasi untuk mengevaluasi secara khusus. Ini lembaga luar biasa ya? Setingkat menteri. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Nah, sesekali perlu diundang ke sini tuh Bang Aris Marsudianto. Orang lama Presiden, Kopassus, pernah mengelola Kiani Kertas, sekarang Kepala Badan Investigasi Khusus. Jadi anggotanya nggak ada seragamnya tuh, karena khusus kan, kemana-mana dia bisa tahu. Nah, jadi saya kira kenapa beliau tadi itu masih di sini ya, saya nggak tahu. Mungkin Presiden Prabowo punya pertimbangan khusus. Yang jelas orang ini bekerja demi merah putih. Demi Indonesia ya, moga-moga begitu. Moga-moga. Ya kita kan nggak tahu intensi orang, Bang. Gimana saya bisa tahu intensi Bang kan? Ya saya cuma bisa melihat dari rekam jejak. Oh, Bang Reza, psikologi forensik. Banyak kasus yang dibongkar, banyak ini ya. Itu kan dari rekam jejak itu saja kita bisa melihat. Kalau dari intensi batin gimana kita bacanya? Mas maaf ya, saya ini selama ini menganggap bahwa sosok Jokowi itu seorang yang pemikirannya itu sangat bersahaja. Gitu. Tapi Mas barusan mendeskripsikan sebuah situasi di mana seorang Presiden Jokowi ternyata punya organ khusus, gitu ya. Tidak semata-mata mengandalkan lembaga-lembaga resmi yang ada. Bagaimana bisa sampai ke situ, Mas? Ya sejak lama, sejak 2012 beliau sudah punya itu. Sejak 2012 beliau sudah punya itu. Ya saya bagian dari itu 2014. Walaupun kami berpisah jalan di 2024. Gitu. Jadi sejak 2014 beliau sudah punya orang-orang tertentu yang memang ditugasi tertentu.
Mas masuk dalam, maaf ya kalau kosakata saya tidak tepat. Nggak apa-apa. Barisan pro Jokowi, boleh tidak saya sebut begitu? Bukan pro Jokowi ya, lebih ke profesional sih saya. Profesional artinya karena dibayar bantu beliau. Bukan. Profesional itu skill saya, kemampuan saya. Karena saya alumni S2 intelijen, saya mempunyai kemampuan penggalangan, kemampuan kompeten lah ya di bidang itu kan. Ya, saya menganggap bahwa saya menerima gaji, saya menerima gaji dari kerjaan saya, tetapi bukan dalam konteks, mohon maaf, seperti relawan atau gitu loh Bang. Paham ya maksudnya? Paham. Bukan yang begitulah. Gitu. Rasional juga lah. Ya. Untuk tidak mengatakan transaksional jadi. Iya, sebenarnya kalau disebut profesional ya seperti konsultan aja Bang. Seperti konsultan begitu. Seperti konsultan. Saya bayangkan Mas Ridwan ini pernah ada di dalam kan? Ya. Di KSP. Ya. Kemudian juga barusan mengaku terus terang secara profesional pernah bekerja untuk Jokowi. Untuk Jokowi. Ya. Pertanyaan besar yang sampai hari tetap saja mengudara adalah tentang pemunculan Prabowo Gibran, Mas. Ya. Yang disebut-sebut sudah melakukan operasi di MK lah, operasi di KPU lah, segala macam. Boleh tidak kita masuk ke situ, Mas? Hasil bacaan Mas Ridwan gimana? Sejak November 2023, tim kami tidak diberikan akses lagi kepada Presiden Jokowi. Kenapa? Karena kami tidak mau. Tim saya tidak mau membantu dalam tanda petik usernya. Usernya saat itu Presiden Jokowi, user mengatakan ingin melakukan seperti ini, kami memilih tidak membantu. Ingin melakukan seperti ini seperti apa? Mas? Ya pemenangan Pilpres lah. Kenapa tidak mau membantu? Orang menang kan bagus. Apalagi sudah lama bekerja untuk karena Jokowi. Kami menganggap saat itu, terus terang saja saat itu kami memang memilih bersama Ganjar. Saat itu. Jadi tim kami bekerja untuk Ganjar. Tapi apakah November 2023. Ada kerja-kerja pemenangan yang tidak wajar, yang tidak baik begitu? Kami tidak ikut-ikut. Kami tidak ikut lagi. Kalau di Ganjar ya biasa, ya bikin biasa lah publikasi, kampanye biasa, penggalangan massa gitu aja. Sejak November 2023 kami tidak lagi terlibat dengan Pak Jokowi. November 2023. Lalu nama yang Mas Ridwan dukung kan kalah. Ya. Ada seorang ahli intelijen bernama Ridwan Habib pun tidak bisa berkontribusi. Saya nggak ahli, Pak. Tidak bisa berkontribusi bagi pemenangan seorang Ganjar. Nggak ahli lah. Saya belajar aja, Bang. Apa kunci keberhasilan lawannya? Ya mereka kan sudah dibongkar oleh mereka sendiri kan. Bagaimana mereka punya soliditas jaringan, kemampuan aksesnya juga tinggi, logistiknya bagus, distribusi logistiknya oke. Jadi ya itu wajar lah. Nah, ini kan transaksi politik. Berarti kemenangan juga wajar kan? Disebut wajar itu dalam konteks pada saat pencoblosan Pak Prabowo mendapatkan suara lebih banyak. Iya, itu wajar. Tapi bahwa proses sampai orang mau menyoblos Pak Prabowo, ini kan lika-likunya rumit, Bang Reza. Lika-likunya rumit. Misalnya tadi kan ada motivasi-motivasi tertentu, misalnya karena kepengen sama-sama temennya, gitu kan. Ini nanti punya simpati khusus, gitu. Jadi di situnya kami harus mengakui sebagai orang yang pernah membantu Mas Ganjar, kami kalah jauh di situ. Kami kalah jauh. Dari sisi pengkondisian, misalnya logistik untuk pertemuan-pertemuan begitu ya, kita nggak ada seperlimanya lah dengan timnya Pak Prabowo saat itu. Kemampuannya. Mas, saya kembali ke pertanyaan saya tadi ya, antar lembaga intelijen. Saya tidak bicara dengan lembaga-lembaga ekstra nih. Iya. Atau mungkin ada individu-individu khusus gitu ya. Antar lembaga negara di bidang intelijen mereka solid, Mas. Hari ini. Solid. Sepemahaman saya solid. Hari ini solid. Untuk Presiden Prabowo. Iya, solid. Karena Pak Prabowo kan memilih kepala intelijennya kan orang-orang beliau. Kabais Bang Nugroho Abrimantio itu orang beliau banget. Dulu kepala badan instalasi pertahanan. Itu semacam defense intelligence kalau di Amerika. Beliau menggantikan siapa? Sekarang Kabais, kepala Bais. Kabais sebelumnya siapa? Kabais sebelumnya pensiun. Saya agak lupa, Angkatan Udara. Beliau menggantikan beliau. Jadi ini Pak Nugroho Abrimantio. Kemudian kepala BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, kan juga orangnya beliau kan, Pak Nugroho Budi Timawar ya. Punya akses Prabowo yang lama sejak zaman Kopassus dulu. Kemudian siapa lagi? Kabin Pak Herindra ya jelas pernah Wakil Menteri Pertahanan, pernah ajudan beliau pada saat masih Kopassus, masih menjabat Danyon. Jadi udah lama Bang. Jadi ini
orang-orang inti lah, pasti solid. Alhasil berlebihan lah ya kalau saya khawatir bahwa ada aksi-aksi menggunting dalam lipaten terhadap pemerintahan. Oh enggak, kalau saya melihat kalau dari internal birokrasi jelas tidak. Dari internal birokrasi? Ya, sepemahaman saya hari ini ya, cuma saya melihat dari luar nih Bang, saya kan udah di luar istana. Tapi saya melihat dari luar, kalau birokrasi sangat solid. Ya tadi yang Pak Prabowo sampaikan kan, mungkin saja ada intensi jahat, bisa dari kepentingan asing, bisa dari kelompok-kelompok swasta yang kemudian ingin mengganggu soliditas pemerintahan. Gitu. Soliditas pemerintahan, saya sebetulnya agak kurang nyaman nih mengajukan pertanyaan berikut ini, Mas. Ya. Tapi apa boleh buat ya? Di pemerintahan itu kan ada dua matahari kembar mungkin bisa disebut seperti itu. Ada sosok Prabowo, ada sosok Gibran. Kalau dikatakan solid terhadap pemerintah, itu solidnya terhadap siapa, Mas? Sepemahaman saya, Mas Gibran solid kepada Pak Prabowo. Sepemahaman saya ya, saya mohon maaf kalau salah. Tapi sepengetahuan saya dari diskusi teman-teman, Mas Gibran itu satu irama kok dengan Pak Prabowo. Sepemahaman saya. Bahkan dalam beberapa kali penugasan kan Mas Gibran dalam konteks ini adalah menjalankan tugas dari Pak Prabowo. Walaupun ada beberapa yang mungkin Mas Gibran punya inovasi duluan. Misalnya lapor Mas Wapres yang tiba-tiba saja sekarang berhenti. Ini saya sedang bicara bukan dengan pengamat politik loh ini. Bukan. Saya sedang bicara dengan orang yang saya yakini sebagai ahli bidang intelijen loh. Endusannya harus berbeda semestinya. Saya melihatnya dalam kapasitas yang saya tahu, soliditasnya muncul. Sudah terlihat ada soliditas antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Gitu. Alhasil kalau di luar sana ada pihak yang entah itu berimajinasi, entah itu halusinasi tentang Prabowo Gibran tinggal menunggu momentum siapa makan siapa itu. Saya kira berlebihan ya. Kan indikasi-indikasi itu kan sebenarnya bisa dibaca. Bisa dibaca dari aksinya muncul nggak gitu. Kan aksinya nggak ada. Mas Gibran kan taat sepenuhnya dengan semua instruksi dari Presiden Prabowo. Tidak ada indikasi itu. Bahkan mungkin wacana-wacana itu justru muncul dari orang yang jengkel karena mereka kompak. Bisa saja. Oke. Bisa saja. Dari endusan intelijen Mas Ridwan, lembaga-lembaga yang hari ini sudah barang tentu tetap membantu Presiden Prabowo, bukan merupakan perpanjangan tangan dari rezim masa lalu. Sepemahaman saya dari kontak saya dengan teman-teman, nggak ada lagi yang sekarang bergerak untuk Pak Prabowo. Yang dulu bantu Pak Jokowi kan maksudnya? Nggak ada. Jadi Pak Prabowo benar-benar menggunakan orang-orangnya. Pak Prabowo menggunakan orang-orang lamanya. Orang-orang di saat beliau merintis di Gerindra maupun saat beliau menjadi Kopassus. Ya tadi, Bang Aris Marsudianto, Mas Prasetyo Hadi, Mensesnek kan orang lama Gerindra. Kemudian tadi Bang Aris, kemudian Kepala Bappenas Pak Rahmat Ambudi, dan juga orang lama beliau. Jadi sepemahaman saya, tim lamanya Pak Jokowi tidak ada saat ini yang kemudian bekerja untuk Pak Prabowo. Tim lamanya itu dalam artian tim saya yang dulu berinteraksi dengan saya selama 2015 sampai 2023. Itu. Nah, sekarang kita kembali ke masalah ancaman pesawat tadi, Mas. Kita melenceng jauh. Jauh. Itu jadi sangat menarik. Tan Malaka tuh bilang terbentur, Mas. Jadi kita saling bentur-bentur kayak dingdong nih, Mas. Siap. Mas, kembali ke masalah ancaman teror bom ke pesawat gitu ya. Saya punya data di India itu tapi beberapa waktu lalu ya. Dalam waktu beberapa hari saja itu bisa ada ancaman bom itu sampai puluhan, Mas. Tapi saya tidak melihat ada upaya serius untuk membawa para pelaku ke ranah hukum. Di Indonesia bagaimana, Mas? Orang-orang yang kirim teror, walaupun hoax semacam ini, tetap perlu tidak dimintai pertanggungjawaban secara hukum, Mas? Ya, saya kira perlu ya, Bang. Walaupun nanti level pidananya mungkin restoratif justice atau mungkin bisa dilihat. Misalnya ini kalau anak kecil atau masih ABG begitu, mungkin niatnya cuma iseng atau ada motif kejengkelan sama tadi yang saya sebut pramugari. Sering kan begitu, jengkel sama pramugari terus bilang, mbaknya saya bawa bom loh. Itu yang kemudian yang seperti itu masa kena teror kan? Ya enggak juga. Tapi dalam konteks yang tadi, yang sampai mengancam akan meledakkan dengan email dan sebagainya, saya kira ini harus diungkap sampai tuntas. Kalau memang FBI kooperatif, dia juga harus benar-benar bisa membantu sampai benar-benar terungkap. Kalau tidak, nanti khawatirnya tadi neglected, Bang. Jadi nanti ketika ada ancaman, kita tidak ingin, tapi kalau misalnya ada ancaman ketiga, orang bilang,
Santai aja bro, itu cuma hoax kok. Lah kalau beneran gimana? Ini kan bahaya kalau kita nggak aware dengan situasi ini. Apalagi tadi kita bicara dalam konteks geopolitik hari ini yang sangat panas antara Iran, Israel, Amerika masih berjalan terus, dan kita tidak tahu nih secara geopolitik Indonesia nanti gimana gitu. Bahkan kan Qatar dengan Uni Emirat Arab aja kan nggak jodoh gitu, nggak cocok. Misalnya nih kita ada program 1.000 rumah dari Qatar, 3 juta rumah dari Qatar. Gara-gara Qatar bilang bahwa kita mau ada program 3 juta rumah, Dubai menahan investasi di IKN gitu kan. Karena jengkel nih, ngapain sih Qatar ikut-ikutan gitu kan. Jadi proxy war antara diplomasi negara-negara investor itu juga berdampak ke kita, Bang. Ini mengejutkan loh. Padahal dua negara yang Mas Ridwan sebut itu kan sama-sama anggota OKI ya. Tapi masih punya cara pandang satu sama lain seperti itu. Oh, 180 derajat bertolak belakang, Bang. Misalnya dalam konteks Hamas, Uni Emirat Arab kan lebih cenderung akomodatif terhadap kepentingan Israel. Kepala Pas Pampresnya Pangeran Nahyan, itu namanya Muhammad Dahlan, dulu adalah aktivis Fatah yang di Gaza. Itu digadang-gadang menjadi gubernur Gaza oleh Israel. Muhammad Dahlan namanya. Sekarang Kepala Pas Pampres Pangeran Nahyan, Uni Emirat Arab. Dia digadang-gadang oleh Israel untuk dijadikan gubernur Gaza ketika nanti ada rekonstruksi Gaza. Sementara Qatar itu menampung frontline Hamas. Semua pimpinan senior Hamas ditampung di Qatar, diberi fasilitas, dilindungi. Jadi ini dua negara yang api dalam sekam, termasuk dalam konteks investasi itu. Dalam konteks investasi yang tadi saya sebutkan. Pertanyaan terakhir, Mas. Ya. Mas menganggap kita perlu buka gerbang tidak terhadap kembalinya seorang Hambali? Hambali. Tokoh besar Al-Qaeda di Asia Tenggara. Disebut punya peran signifikan dalam kasus bom Bali. Kalau saya melihat dari proses deradikalisasi di Indonesia, misalnya kita contohkan Umar Patek. Ketika dia menjadi, dalam tanda petik, kembali ke pangkuan NKRI, itu sphere of influence-nya besar, Pak. Pengaruh kepada anak-anak muda yang barusan belajar ideologi ini, itu besar. Jadi bayangan saya, kalaupun Hambali balik ke sini, dia harus satu dalam pengamatan penanganan khusus dari pemerintah, dan harus ada upaya melakukan penaklukan intensi, penggalangan psikologis, sehingga kemudian dia kembali dalam konteks ranah Islam NKRI, ranah moderat. Nah, kalau kemudian Hambali bisa begitu, turn side, itu dampaknya luar biasa, Bang. Dampaknya luar biasa. Memang menurut Mas Ridwan, Umar Patik bisa balik arah ke merah putih itu apa penyebabnya, Mas? Ya, abang lebih tahu lah secara psikologis. Tapi kan kalau dalam konteks intelijen kan orang berbalik itu karena MICE. M yang pertama adalah money. Oke. I yang kedua itu ideologi. C, coercion, dipaksa. Atau E, ego. Kalau saya ngelihat Umar Patek itu M-nya mungkin, karena dia dapat kafe tuh di Surabaya. Transaksional ya? Ya mungkin. Ideologinya dia udah upacara bendera, mungkin kena juga tuh. Coercionnya enggak sih, dia memang udah dihukum kan. Nggak ada pemaksaan di situ. Kayaknya yang E, Bang, egonya kena. Jadi mungkin psikolognya atau perekrutnya bisa memunculkan ego Umar Patek ini. Lu kan orang penting, bro. Kalau lu balik ke Indonesia, lu pengikutnya tambah banyak, bro. Kena egonya. Teng gitu. Nah, kena tuh kalau dalam konteks intelijen MICE tadi, Bang. Itu juga terjadi pada Abu Bakar Bashir tidak? Oh, enggak. Kalau Abu Bakar Bashir, dia lebih, menurut saya, lebih ke I. Ideologi? Iya, ideologi. Hebat dong berarti yang cuci otak. Yes. Pendekatannya luar biasa. Bukan cuci otak sih, pendekatan. Silaturahmi yang intensif. Silaturahmi intensif, karena saya kenal beliau sekarang staf khusus Menteri Koordinator PMK. Siapa, Mas? Pak Irjen Purnawirawan Ahmad Nur Wahid. Itulah orang yang bisa mengubah seorang Abu Bakar Bashir. Yes. Dulu beliau adalah Deputi Direktur Deradikalisasi BNPT. Komunikasi intensif itu seperti apa terhadap Abu Bakar Bashir, loh, Mas? Silaturahmi setiap Jumat, sholat berjamaah dengan beliau, interaksi dengan putra-putranya, bicara dengan Mas Iim, Abdurrahim Basir, bicara dengan keluarganya. Jadi menganggap bahwa ini sudah bukan ancaman gitu. Abu Bakar Bashir bukan ancaman, tapi ustadz, ulama yang harus didengar. Ya itu. Pak direbut Ahmad hatinya Nurwahid. ya? Yes, Brigjen Ahmad Nurwahid. Sekarang Irjen Purnawirawan. Mas, pendekatan bagus semacam itu juga dilakukan dalam
konteks separatisme Papua, Mas? Saya tidak mengikuti, Bang. Kalau ini terus terang, mohon maaf, saya tidak punya data. Karena saat itu memang Satgas Papua ini khusus. Jadi kami yang di Jakarta itu tidak pernah tahu personelnya siapa saja, proses yang dilakukan apa. Yang diberikan itu informasi kejadian. Jadi misalnya ada kejadian ini, solusinya ini, ada kejadian ini, solusinya ini, yang dilaporkan ke kami. Saat itu kan kami Deputi 5, di bawah Deputi 5, Polhukam. Jadi proses di lapangan, siapa yang menggalang, siapa yang ke ketua suku, siapa yang ketua gereja, siapa yang ke pendeta, saya tidak punya data. Kalau untuk Papua. Oke. Iya. Ridwan Habib, Direktur di Indonesia Intelligence Institute, terima kasih sudah datang ke Ruang Diskusi Marilog. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih, Mas.